Doa yang ketiga coba kita panjatkan adalah bagaimana kita istiqomah di dalam iman ini. Bagaimana kita istiqomah dalam agama ini. Yang membolak-balikan hati adalah Allah SWT, sehingga kita minta sama Allah, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati kami, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati ini di dalam dinik, dalam agamamu. Tambahnya lagi ada lagi, ya musarrifal qulub, wahai Allah yang memalingkan hati kami, sarif qulubana ala ta'atik, tolong palingkan kami ini, pokoknya posisi kita itu hanya untuk ketaatan kepadamu. Jangan palingkan hati ini kepada kemaksiatan kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ika di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa IKD yang dirahmati Allah SWT, kalau kita melihat beberapa ayat terkait dengan bulan Ramadan, ada satu ayat yang terselipkan yang rasa-rasanya agak beda dengan ayat-ayat sebelumnya. Misalkan 183 itu posisi menyeru perintah untuk berpuasa. Ayat 184 itu SOP puasanya berapa hari gitu ya. Siapa yang boleh puasa, siapa yang tidak. Selanjutnya ayat 185 Syahr Ramadan itu berkenaan dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, ini ada satu ayat nyelip di antara itu, ayat 186-nya. Nanti 187 bahas Ramadan lagi. Di ayat 186, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya wallahu bimradih, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Di dalam bulan Ramadan memperbanyak doa, saatnya mustajab karena posisi sedang berpuasa, dan ada satu juga saat-saat ketika iftar jelang berbuka puasa. Ini juga saat waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah. Jangan fokus ngumpulin makanan untuk berbuka puasa. Bahkan bisa jadi mulai dari ba'da asar hunting itu. Kira-kira menu bukanya apa? Dia cari sana cari sini, titik mana lagi yang didatangin. Jangan seperti itu. Cukup disiapkan, tapi ketika menjelang maghrib, nah saat-saatnya mustajab itu minimal 3 yang kita coba dawamkan untuk berdoa. Yang pertama, kita minta sama Allah SWT berdoa agar kita diberikan kematian yang husnul khotimah. Ini penting, bahkan tidak sedikit kejadian yang mudah ya. Contoh kemarin misalkan salah satu guru tahsin yang di Depok, ketika bersin, habis itu wafat, Allah wafatkan. Atau ada kemarin wali kota Bandung ya, mau khutbah Jumat, jeda-jeda mau persiapan untuk sholat, ternyata jatuh dan meninggal. Nah, kita minta sama Allah SWT bagaimana kehidupan kita di endingnya nanti mendapatkan husnul khotimah. Jangan sampai kematian kita yang kematian yang jelek. Ada kisah yang dua-duanya itu, yang satu ahli ibadah senantiasa di masjid,
Yang satu ahli maksiat, senantiasa di klub atau di bar gitu ya, mabuk minuman keras seperti ini. Suatu saat setan menggoda mereka berdua. Udahlah, di masjid terus, kali-kali lah keluar. Coba-coba maksiat gitu. Dan sebaliknya itu juga, yang biasa bermaksiat mau gini terus, cobalah kali-kali ke masjid gitu. Singkat cerita, di endingnya terjadi gempa, yang satu sedang nyekek botol meninggal di bar, yang biasa ahli masjid itu. Yang kedua yang biasanya dia nyekek botol, dia malah sedang posisi ibadah di masjid. Nah, ini yang menjadikan kita rahasia Allah itu, kita minta sama Allah untuk berdoa untuk husnul khatimah. Yang kalau kita lafalkan Arabnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah ya Rabbana, berikan kepada kami ini adalah kematian yang husnul khatimah, kematian yang bagus akhirnya. Dan jauhkan kepada kami adalah kematian yang su'ul khatimah, jelek akhirnya. Itu yang pertama. Dan juga bisa kita dawamkan juga doa yang kedua. Jelang kita iftar ini, doanya Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Ini juga penting. Ya Allah, berikan kami rezeki, kesempatan untuk bertaubat sebelum kematian menjelang. Dan ini penting. Kasusnya Fir'aun ketika tenggelam di Laut Merah, ketika dia ngejar-ngejar Nabi Musa dan pengikutnya, di situ kan ada keterangan ketika udah mau di sini nih, batas akhir taubat seseorang diterima apa enggaknya ketika di sini. Yughargir di sini ketika napas mau akan lepas dari tubuh ini, nyawa ini mau lepas dari tubuh ini. Amantu bi Musa, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman pada Tuhannya Musa dan Harun, dan itu posisinya dia sudah di sini. Tidak bisa diterima. Terlambat. Ada pertanyaan yang menarik. Kenapa orang yang bermaksiat atau orang-orang yang senantiasa melakukan dosa, Allah kasih hidup, Allah masih kasih panjang umur? Salah satu hikmah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan di waktu usia dia bisa berbalik pikir, bertobat pada Allah SWT. Dan ini adalah salah satu rezeki yang kita minta sama Allah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk taubat, memohon ampun padamu sebelum kematian menjemput pada kami. Dan untuk satu doa lagi barangkali insya Allah akan disampaikan kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah IKADI Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Untuk doa yang ketiga, ini yang bisa kita dawamkan juga, bisa jadi dilaksanakan ketika sujud terakhir boleh. Atau bisa jadi yang tadi ketika iftar juga boleh. Doa yang ketiga coba kita panjatkan adalah bagaimana kita istiqomah di dalam iman ini. Bagaimana kita istiqomah dalam agama ini. Yang membolak-balikan hati adalah Allah SWT, sehingga kita minta sama Allah, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati kami, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati ini di dalam dinik, dalam agamamu. Tambahnya lagi ada lagi, ya musarrifal qulub, wahai Allah yang memalingkan hati kami, sarif qulubana ala ta'atik, tolong palingkan kami ini, pokoknya posisi kita itu hanya untuk ketaatan kepadamu. Jangan palingkan hati ini kepada kemaksiatan kepadamu. Kalau di dalam salah satu khutbah Jumat biasanya itu ada keterangan tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena memang berat. Bagaimana kita minta sama Allah untuk senantiasa endingnya itu memegang Islam ini, memegang tali akidah ini. Bahkan kalau kita perhatikan salah satu ayat di Al-Quran itu kan
bagaimana setan mengganggu kita. Setan itu mengganggu kita tuh dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Tidak ada yang bisa luput. Tidak bisa setan itu mengganggu dari atas dan dari bawah. Pengertiannya itu, kalau dari atas tuh Allah kasih hidayah kepada hambanya sehingga dia tidak diganggu oleh setan. Dan kalau di bawah itu tidak bisa diganggu oleh setan karena dia sudah masuk ke dalam kubur. Ngapain juga setan mengganggu orang yang sudah meninggal begitu. Tetapi selama dia hidup, dia ganggu tuh dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Tidak ada yang lepas dari godaan setan. Sehingga kita minta sama Allah SWT doa yang ketiga, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang senantiasa bolak-balikkan hati kami ini, tetapkan hati ini dalam agamamu. Wahai Allah yang mempalingkan hati ini, palingkan hanya senantiasa kepada ketaatan kepadamu. Palingkan dari kemaksiatan kepadamu. Barangkali itu 3 doa yang bisa kita dawamkan. Ya, selama kita sujud terakhir kita, selama kita menjelang iftar kita, perbanyak doa-doa ini. Semoga Allah ijabah seperti yang tadi disampaikan di surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kalaulah bertanya tentang Allah, sesungguhnya Allah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah mengabulkan setiap permohonan doa. Falyastajibu li. Maka berdoalah kepada Allah wal yu'minu bi, dengan kondisi beriman. Terkait dengan doa juga ada adab-adabnya. Jangan sampai ada perkataan-perkataan yang mendongkratkan atau menurunkan hak Allah. Kayaknya doa kita nggak diijabah nih. Perasaan kok gini-gini amat. Nah, ini yang bahaya juga. Tidak boleh. Wala tayasum mirwahillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah itu memberikan doa dikabulkannya itu cocok pas dengan takarannya. Bukan yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Khawatir-khawatir, ada istilahnya istijrad itu ya. Tidak pernah sakit. Kita contoh balik lagi ke Fir'aun tadi. Tidak pernah sakit, pasukan banyak, harta melimpah, pasukan setia itu sama termasuk Haman perdana menterinya, Qarun juga yang pebisnisnya. Itu tidak ada kata-kata itu. Sampai di endingnya sekonyong-konyong. Nah, ini yang bahaya itu. Kalau istijrad itu di endingnya itu sekonyong-konyong dimatikan. Habis semua. Nah, kita minta sama Allah ya, di dalam doa ini tidak boleh putus asa. Terus panjang itu. Harapannya terkabul di dunia, tidak terkabul di dunia. Ini adalah bagian dari kebaikan kita untuk ditabung di akhirat kelak. Ya. Yang pertama kita minta sama Allah diberikan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Yang kedua, ya Allah berikan kami rezeki sebelum kematian kami, rezeki untuk bertaubat. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Dan yang ketiga kita minta sama Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Mudah-mudahan 3 doa yang bisa kita coba dawamkan, kita biasakan. Ini menjadi ending agar kita bisa husnul khatimah, agar kita bisa diberikan rezeki untuk taubat sebelum kematian, dan semoga kita ditetapkan dalam kondisi iman. Bahkan itu salah satu doa Nabi Yusuf di Al-Quran. Ya, doanya itu janganlah kami dimatikan kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Demikian, wa famikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKADI Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara.